Baik, ketemu lagi dengan saya Alfian. Di video ini kita akan coba untuk ngedit sebuah foto yang over exposure atau yang terlalu cerah seperti ini. Kita akan edit menjadi seperti ini. Langsung saja kita ke videonya. Baik, pertama-tama kita buka terlebih dahulu filenya. Nah, perlu kita ketahui sebelum memotret, biasanya sebagai seorang fotografer kita harus melihat situasi ya. Nah, situasi yang saya lihat waktu itu ketika pemotretan, yaitu hampir jam 12 siang, dimana matahari sangat terik waktu itu. Biasanya dalam situasi pemotretan yang cukup ekstrim, artinya situasi cahaya terlalu berlebihan atau ketika cahayanya sangat kurang, biasanya saya lebih memilih memotret menggunakan format RAW daripada JPEG, karena untuk meminimalisir kesalahan seperti yang saya lakukan pada foto ini fotonya terlalu overexposure, dimana highlightnya terlalu berlebihan sehingga detail pada fotonya nggak kelihatan. Nah, karena saya motret pakai RAW, saya pede ini bisa saya recovery untuk detail yang ada pada bagian-bagian fotonya. Nah, bagi teman-teman yang mau ngedit pakai Adobe Camera Raw, biasanya perlu disetting dulu. Di sini ada namanya output ya. Kita klik. Biasanya untuk color space-nya saya pakai yang Adobe sRGB ya. sRGB ini karena supaya warnanya sesuai dengan yang ada pada monitor. Nah, setelah itu biasanya saya ke lens correction, kita enable profile correctionnya, kemudian remove chromatic aberration. Tujuannya adalah untuk menghilangkan distorsi yang disebabkan oleh lens saya, mungkin ya, seperti itu. Setelah itu baru kita ke basic lagi, kemudian kita klik auto. Nah, coba teman-teman perhatikan histogramnya ya. Untuk warna RGB ini cenderung ada di sebelah kanan, artinya di bagian highlight. Yang bagian kiri itu shadow, yang bagian tengah itu yang mid-tone. Jadi yang paling bagus itu terdistribusi di tengah-tengah ini. Coba kita klik auto. Nah, ketika diklik auto, maka RGB ini histogramnya dia tersebar hampir ke dari kanan menjadi lebih ke sedikit ke kiri. Nah, kita perlu aktifkan namanya di shadow warning dan ini highlight warning. Nah, dari kedua warna ini yang ditandai dengan warna merah ini adalah bagian yang over highlight, dan yang biru ini adalah yang under ya. Nah, kita bisa sedikit koreksi yang highlight ini, kita bisa kurangi highlight sedikit, kemudian kita bisa kurangi white-nya sampai hilang yang merah. Kemudian untuk bagian yang biru kita bisa naikin shadow-nya atau kita bisa naikin black, nah sampai semuanya hilang. Nah, dengan begini maka kondisi fotonya sudah cukup seimbang karena tidak ada highlight maupun shadow yang over. Nah, setelah koreksi exposure, langkah berikutnya adalah kita perlu ke sini namanya detail. Biasanya saya sharpeningnya ini saya tambahin. Kalau kita lihat di sini, nah di sini kita akan tambahin sharpeningnya sekitar 50, kemudian radiusnya 1 saja. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan koreksi warna. Untuk sebenarnya warna putih itu ada campuran biru sedikit ya, jadi kita pergi ke HSL. Nah, bagian saturasi ini kita warna birunya kita naikkan saturasinya. Nah, seperti ini, kurang lebih 30-an. Kemudian saya juga akan ke hue
warna biru itu akan saya geser ke sedikit ke warna teal ya. Nah, jadi agak hijau toska gini. Nah, supaya warna hijaunya ini lebih pekat, maka saya pergi ke luminance. Di bagian blue-nya saya turunin sedikit. Nah, ini kalau kita jadi pekat seperti ini, kalau kita full ke kiri. Jadi supaya sedang-sedang saja kita setting ke 15 atau 14 lah. Oke. Kemudian berikutnya kita ke basic lagi. Kita bisa ke clarity untuk menambahkan ketajaman ya. Sebenarnya ini udah lumayan cukup, tapi kan saya tambahin sekitar 10. Kemudian untuk saturasinya kita coba naikin. Oke, segini. Kita naikin ke 8. Ini muncul highlight clipping lagi, kita coba kurangi. Nah, seperti ini. Untuk kontrasnya kita akan coba kurangi ya. Nah, supaya skin tone-nya bagus, nggak terlalu merah, nggak terlalu gelap. Oke, sampai di sini kita coba lihat dulu before afternya. Nah, ini adalah yang sebelah kiri ini sebelum kita koreksi. Yang sebelah kanan ini setelah kita koreksi. Kalau kita mau lihat, kita zoom ya, coba ya. Kita zoom seperti ini. Kita coba hilangkan warningnya untuk perbandingan. Nah, kita mulai dari atas. Dari semula gedung yang nggak kelihatan, ini sudah mulai kelihatan. Kemudian di bagian wajahnya, ya, di sini rambutnya kelihatan. Di sini ada bentuk wajahnya, shapingnya kelihatan, lekuan wajahnya. Kemudian di bagian sini yang over, ini juga kelihatan ya. Nah, di bagian sini senarnya yang enggak kelihatan ini bisa kelihatan. Oke, seperti itu. Kalau sudah dirasa cukup, kita bisa open image. Nah, ini kalau kita open image, maka kita akan lanjut buka di Adobe Photoshop. Oke, setelah ini tinggal kita mau pertajam fotonya, mau kita atur dimensinya, kita bisa nambahin ini ya, pertajam. Kita pakai teknik high pass filter. Kita bikin satu layer, kemudian kita blendingnya ubah ke overlay, lalu kita ke filter, other, kemudian high pass. Nah, kita setting ke 1,5 atau 2. Di sini saya akan setting ke 1,5 radiusnya. Nah, jadi berikan ketajaman seperti ini. Oke, kalau kita lihat before afternya, ini sebelum, ini sesudah. Oke, kemudian kita bisa flatten image. Lalu kita coba akan tambahin vignette ya, efek vignette. Kita ke gradient tool, radial ini atau ini. Oke, kemudian bisa kita langsung simpan saja.
Ya, demikianlah cara untuk mengedit foto yang overexposure menggunakan Adobe Photoshop. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau saran silahkan bisa tulis di kolom komentar. Saya Alfian, sampai ketemu di video berikutnya.